Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Alhamdulillah, udah masuk bulan Syawal nih Ustaz. Iya, Masya Allah, gimana kabar hari antum? ke-6 ya, alhamdulillah. Hari ke-6 bulan Syawal hari ini ya. Ya, tanggal 6 Syawal ya. Tanggal Kalau dihitungnya dari Jadi Sabtu. dari Sabtu. Kalau yang lebarannya hari Kalau Sabtu ya. yang lebaran Sabtu, kalau lebarannya hari Jumat, Jumat berarti tanggal sudah 8 ya. Tanggal 7 ya? 7 tanggal Tanggal 7 Syawal. Insyaallah. Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak berasa kita sudah masuk ke tanggal 6 Syawal ya. Insya Allah ini masuk ke konten Osram Ustaz. Seram. Obrolan di serambi masjid. Masya Allah. Serem dulu nih. Ya, konsepnya memang santai. Kita konsep ngobrol-ngobrolin tentang masalah-masalah yang biasa diobrol-obrolin tuh sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, teman-teman. Ya, sama sekitar gosip-gosip kali. Tapi Gosip kita nggak tentang- ngobrolin gosip lah ya. Iya. Masya Allah, ini ada sedikit ini tadi, ada sedikit bukan sedikit ya, beberapa pertanyaan yang saya serap gitu di teman-teman ini. Ada yang nanya nih, kan kalau puasa Ramadan disambung 6 hari puasa Syawal itu, Ya. pahalanya seperti puasa Puasa 1 tahun penuh. Ya, Masya Allah kan, 1 tahun penuh puasanya. Nah, tapi punya utang Ramadan. Punya Ramadan. Itu apa yang harus didahulukan? Bayar utang duluan atau atau puasa sunnah dulu? Puasa Nah, gimana Ustaz? Baik, ini ada dua pendapat ulama ya. Pendapat ulama yang termasyhur adalah pendapat ulama yang pertama bahwa kita mendahulukan membayar qadha dulu nih. Karena bayar hutang. Karena itu yang wajib dulu berarti wajib dulu. Karena puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Makanya diutamakan didahulukan dibayar hutangnya dulu nih. Gitu. Pendapat yang kedua adalah membolehkan puasa sunnah dulu. Sunnah dulu baru membayar hutang. Nah, kalau yang pertama, kalau kita pribadi mengambil pendapat yang pertama. Karena apa? Karena khawatir umur kita nggak nyampe nih, hutang masih belum dibayar kan? Hutang wajib bahkan Hutang ya? wajib. Kalau sunnah kan bisa dijalankan, bisa mendapatkan pahala. Kalau tidak ya rugi sebenarnya. Nah, ruginya tidak mendapatkan pahala untuk puasa sunnah. Gitu. Tapi karena ini ada hutang, ya kita bayar hutang dulu nih. Bayar hutang dulu. Berarti ada dua pendapat Ada dua pendapat. Mau bayar yang wajib dulu boleh. Mau bayar yang sunnah dulu boleh. Iya, tapi yang lebih afdol adalah yang membayar hutang wajib dulu. Hutang wajib dulu. Oke, Masya Allah. Sepertinya antum ada panggilan. Mau berangkat? Nggak apa-apa, santai. Mau berangkat? Nggak apa-apa. Ntar dulu, sedikit aja. Sebentar ya. Bentar. Oke, yang kedua nih, Ustaz. Tadi yang puasa itu boleh ya dua-duanya ya, mau bayar yang wajib dulu boleh. Mau puasa sunnah dulu boleh. Tapi yang lebih afdol adalah bayar hutang yang wajib dulu. Karena khawatir usia nggak nyampe ya, yang wajib didahulukan. Menggembor-gemborkan yang sunnah, yang sunnahnya dikejar tapi yang wajib lupa. Itu jangan sampai ya, Ustaz. Kemudian yang kedua nih, tantangan di Ramadan. Bukan tantangan Ramadan ya, mungkin tantangan di bulan Syawal nih, ujian kita di bulan Syawal. Kita ini di bulan Ramadan mungkin ke masjid rajin. Karena orang lain juga ke masjid. Baca Quran bahkan 1 juz, 2 juz, 3 juz mungkin. Karena semuanya juga ngaji. Tapi ketika masuk Syawal, terbawa suasana, lupa. Bahkan 1 lembar aja mungkin lupa. Nah, gimana nih, Ustaz? Iya. Sebenarnya Ramadan ini akan menjadi cerminan atau kita bisa lihat implementasinya adalah setelah Ramadan gitu ya. Akan lihat bahwa dampak atau efek atau bisa dilihat ketika setelah bulan Ramadan. Contohnya adalah ketika Ramadan kita bisa menjaga semuanya termasuk lisan, mata kita, telinga kita gitu ya. Setelah dibaca Quran kita rajin, sholat sunnah kita rajin, taraweh gitu ya. Terus sholat sunnah yang lain kita jalankan. Nah, ini akan terlihat ketika setelah Ramadan sebenarnya implementasinya. Karena ini masih bulan-bulan ya memang di situ ada penuh dengan pahala ya. Akan dilipat gandakan di Ramadan. Tapi hasil dari Lailatul Qadar atau Ramadan ini akan terlihat di setelahnya, termasuk bulan Syawal ini. Jadi hasil Ramadan itu sebetulnya hasil kita ibadah 30 hari itu akan terlihat di setelah Ramadan. Betul. Ramadan.
Jadi kalau yang tadinya rajin jadi nggak rajin tuh, Wah, Ramadan baca Qur'annya 2 ini juz nih. berarti Ternyata setelah masuk Syawal melempem. iya, Nah gimana tuh, Ustaz? berarti dia Itu baru sebatas menjalankan yang, puasa Ramadan aja, belum sampai nih bahasanya mungkin level keimanan gitu ya, tingkatannya. Sebenarnya oh, gini, secara penelitian, orang itu kalau sudah 30 hari menjalankan hal yang rutinitas itu sebenarnya udah akan setelahnya akan udah terbiasa itu. Kayak gini nih, biasa mhm, puasa, besok setelah, Ramadan puasa sebenarnya udah menjadi ringan buat kita, nggak berat mhm, kan, sebenarnya mhm. itu. Sebenarnya nggak berat, tapi kalau bagusnya sih jangan sampai, itu ya, setelah Ramadan terus kayaknya udah bebas gitu, kayak orang terpenjara terus bebas gitu ya, bisa bebas menjalankan segalanya. Oh, Tapi itulah manusia, dan salah satu orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah dia yang terlihat setelahnya justru. terlihat setelahnya. Setelah Ramadan. Mungkin Oke. ada ciri-ciri Lailatul Qadar yang mendapatkan, oh A, B, C, ciri-cirinya seperti ini, aku dapat nih. Tapi yang terlihatnya nanti, kan cuma semalam nih, oh malam Heeh, ganjil heeh. dapat, tapi kan nanti loh. Oh berarti kalau kita mau melihat orang dapat Lailatul Qadar, berarti dia di bulan Ramadan puasa, ya setelah itu dia, oh lebih rajin lagi ke Misalkan masjid, Syawal lebih rajin, lebih baca Quran rajin, lebih lebih rajin. rajin. Oh, itu salah satu pertanda dia memang beneran dapat Iya, Lailatul Qadar ya? iya. Oh, berarti saya gimana dong? Ya, Oh, kemarin subhanallah. dapat nggak? Jadi belum tentu orang yang nggak nunggu tapi nggak dapat, belum tentu. Orang nggak Oh, nunggu-nunggu itu konten tapi dia nggak pernah gitu ya menanti, tapi dia menjalankan. Tiba-tiba dia dapat apa? Oh berarti setelah itu keimanan terlihat. Sholat jamaahnya makin di awal rajin. waktu, sunahnya ditambahin gitu kan. Menjaga, sekarang menjaga jari, menjaga mata, menjaga mulut, menjaga telinga gitu kan. Itu kelihatan di sana, gitu. Oh, wow. Berarti Masya Allah ya, kita ngaca lah sama diri kita sendiri. Iya, Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita rutinkan di bulan Ramadan, apakah itu juga dirutinkan di bulan-bulan setelah Ramadan, setelah Ustaz? Ramadan. Ujiannya Syawal. Jadi sebenarnya ujian Syawal itu adalah ujian istiqomah dong ya sebenarnya? Istiqomah. Kelihatan Oh, nggak nih? Istiqomah nggak nih? Bahkan sampai selanjutnya gitu ya. Kan gini, di bulan apa, puasa kan gini, puasa itu kan judul puasa. oke. Barang siapa berpuasa akan diampuni dosanya. Kan ini nggak ada tambahnya puasa. Tapi ternyata ada puasa wajib Ramadan, ada puasa Heeh, sunnah. Puasa sunnah terperinci lagi sunnah apa, Senin Kamis, Yaumul Bid, terus ada banyak ya heeh, puasa heeh. Syawal, itu salah Syawal, satu terinci seperti itu. Nah, puasa sendiri dapat pahalanya diampuni dosanya, puasa sendiri ya. mhm. Kan Rasulullah pernah, ternyata nggak ada makanan terus ya saya niat puasa. Itu niatnya puasa apa tuh? Sunnah dong ya? Iya, sunahnya sunnah apa? Kan nggak nih, tapi kan Heeh, puasa. heeh, Nah, niatkan heeh. puasa. Artinya puasa aja udah menjadi suatu ibadah Oke, gitu. Berarti Masya nanti Allah. setelah itu pun akan terlihat. Kalau nggak ada makanan ya udah nggak ngamuk-ngamuk nih. Heeh, heeh. Ya sudah kita puasa. Nih Ya satu kan lagi nih Ustaz kelihatan. nih. Kalau kita gabungin niatnya, contoh kan Mhm. mungkin kita banyak ya bertebaran di medsos. Ini tanggal ini udah masuk ke tengah bulan. Ayo puasa Ayyamul Bid. Ya. Misalnya kita gabungin puasa Ayyamul Bid sama sekalian puasa Sunnah Syawal itu boleh nggak Ustaz? Ya mulbit sama sawal. Syawal, Oh, puasa boleh, Syawal. kan sama Boleh. sunah. Sesama sunnah. Sunnah Oke. digabungin. Tapi kalau tadi qadha atau membayar hutang puasa Ramadan, itu tidak boleh. Puasa wajib digabungkan dengan puasa sunnah, Oh, biarpun kodo. walaupun qadha. Oke. Yang boleh itu sunnah sama sunnah. Kayak tadi kebetulan Mhm. hari Senin, saya niat Senin Kamis, niat puasa Senin. Dan kebetulan juga bulan purnama nih di hari itu. Oh, Mhm. berarti puasa Yaumul Bid, gitu Mhm. kan. Juga bayar hutang, bukan bayar hutang, puasa Syawal nih sekalian. Oke. Ya boleh lah namanya Berarti sunnah. dapat 3 pahala dong? 3 pahala Oh, sunnahnya Masya tuh di hari Allah. itu juga. Iya, Itu iya, iya, Masya iya. Allah. Benar, Niatkan benar, saja benar. tiga-tiganya. Niatkan aja ya Karena tiga-tiganya. berbarengan misalkan. Yang penting niatnya nggak digabungin sama bayar kodo Ramadan. Ramadan, dipisah, wajib sama sunnah dipisah. Oh, Masya Allah. Luar Ini biasa. obrolan ringan sore ini, Masya Allah. Padat tapi berisi ya mudah-mudahan Insya Allah. Dan Iya. mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Jadi yang pertama, kalau kita setelah Ramadan, puasa Ramadan, mau puasa Syawal ya Ustaz, Syawal. 6 hari, apakah kan banyak pertanyaan tuh, apakah kita bayar wajib dulu ataukah boleh puasa sunnah Sunnah. langsung 6 Syawal ya. Mhm. Nah, itu dua-duanya boleh Dua-duanya ternyata. boleh. Cuman yang paling kuat pendapatnya adalah yang paling Memba afdol ya, yang afdal paling afdol membayar kita hutang. bayar hutang dulu kemudian baru puasa sunnah Syawal. Dan juga puasa sunnah Syawal itu atau puasa sunnah itu boleh digabung dengan niat-niat puasa sunnah yang Puasa yang lainnya. lain, Oke, boleh. contoh puasa Senin Kemis atau Yaumul Bid. Yaumil Bid Oke, atau sunnah ini Syawal ya, sunnah sunnah Syawal, Syawal. heeh, puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan juga nih
Dan ternyata implementasi orang yang benar-benar mendapatkan Ramadan ya, Iya. mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Ramadan atau keutamaan Lailatul Qadar itu terlihat setelah Setelah Ramadan. Ramadan. Jadi nggak mungkin ya orang yang nungguin 10 hari di masjid gitu ya. Heeh. Ya mungkin beliau dapat Dapat keutamaannya, cuman keutamaannya. tapi apakah implementasinya ke kehidupan sehari-hari apa enggak gitu ya? Betul. Masya Apakah Allah. mulutnya masih menyakiti hati tetangganya, hati saudaranya, ataukah matanya masih melihat hal-hal yang tidak boleh, atau juga Ah, tangannya suka ngetik-ngetik yang tidak komen-komen jelas, yang komen yang nggak oke. jelas akhirnya membuat orang lain sakit hati, itu juga hati-hati. Oh, Masya Allah, Gitu. tabarakallah. Yang mudah-mudahan amal ibadah Ramadan kita Allah terima ya Ustaz ya. Amin, amin. Dan juga kita bisa mengimplementasikan ibadah-ibadah yang kita rutinkan di bulan Ramadan, kecuali puasa ya. Jadi puasa. Puasa kan hanya di bulan Ramadan, puasa Ramadan, puasa wajib. Tapi puasa-puasa seperti puasa apa? Ibadah-ibadah seperti sholat sunnah, qiyamul lail, Mulai membaca ya, Al-Qur'an, mudah-mudahan bisa kita istiqomahkan sampai ke Ramadan berikutnya. Ramadan berikutnya, Masya Allah. Baik, karena memang ini di Osram ya, obrolan seram di masjid dan obrolannya santai aja. Mungkin kita cukupkan saja obrolan sore hari ini. Siap, Mudah-mudahan insya Allah kita sambung lagi. yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf jika banyak kesalahan yang disampaikan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah ya dari kita sendiri. Dan semoga kita bisa lebih istiqomah lagi, insya Allah, dalam beribadah di masjid terutama ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.